Tech Design. Baik, semangat pagi teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar terkait basic AutoCAD. Kita akan belajar dari nol. Dan pada video kali ini kita akan mulai dari yang paling basic terlebih dahulu. Kita akan belajar terkait yang pertama, apa itu AutoCAD secara definisi, kemudian apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan tentunya apa fungsi esensi dari penggunaan AutoCAD ini. Yang pertama ya, kita akan coba bahas terkait apa itu AutoCAD. Jadi AutoCAD di sini merupakan salah satu perangkat lunak desain ya, berbasis CAD atau kita sebut Computer Aided Design, di mana CAD ini nantinya digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan tentunya AutoCAD ini sangat familiar karena banyak digunakan di dunia mechanical, kemudian arsitektur, teknik konstruksi, dan sebagainya ya. Banyak kita sering jumpai penggunaan AutoCAD di bidang-bidang teknis seperti itu. Dan tentunya AutoCAD ini menghasilkan desain yang presisi ya, makanya banyak bagian-bagian teknik yang menggunakannya seperti arsitektur, sipil, konstruksi, mechanical design, dan sebagainya. Nah, makanya kita akan coba pahami terlebih dahulu dari basic secara definisi fungsi AutoCAD ini terlebih dahulu. Jadi secara definisi itu tadi ya, AutoCAD digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi AutoCAD ini basisnya CAD, Computer Aided Design. Karena secara klasifikasi software design kan ada yang CAD, ada yang CAE dan CAM ya. Untuk AutoCAD ini fokus untuk penggunaan di CAD, Computer Aided Design, untuk penggunaan pada pekerjaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian secara fungsi AutoCAD ini apa fungsinya? Nah, AutoCAD di sini berfungsi untuk yang pertama ya, dia mendesain dan membuat drafting, mendesain 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini kita bisa menggunakan di AutoCAD. Kemudian di AutoCAD ini juga bisa digunakan untuk modeling 3D ya. Kita bisa menggunakan AutoCAD untuk pembuatan model-model 3D yang mampu memvisualisasikan objek dari berbagai sudut. Jadi tidak hanya satu pandangan saja. Kemudian dokumentasi teknis itu kita juga bisa kerjakan di AutoCAD ini. Jadi keterangan-keterangan yang lebih detail terkait dimensi dan anotasi itu kita bisa jelaskan di AutoCAD ini. Kemudian kita juga bisa render. Jadi fungsi untuk pembuatan 3 model yang telah saya sampaikan tadi untuk pembuatan 3D ya, mohon maaf. Untuk pembuatan 3D yang dikerjakan di AutoCAD itu kita bisa lanjutkan untuk proses rendering ya. Untuk proses visualisasi yang lebih bagus lagi, yang lebih futuristik, itu kita bisa gunakan di AutoCAD. Jadi cukup fungsional ya dalam hal teknik software AutoCAD ini. Kemudian kelebihan AutoCAD ini yang pertama, secara kepresisian itu tinggi ya teman-teman ya. Jadi nah ini kenapa saya bilang bisa tinggi, karena dia bisa sampai di 9 angka di belakang koma. Jadi kalau kita cek precisionnya di sini, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka di belakang koma, mohon maaf. Jadi cukup amat sangat presisi. Apalagi kita yang paling sering digunakan dalam hal teknis paling
2 angka sampai 3 angka di belakang koma ya. Nah ini sampai 8 angka di belakang koma itu bisa. Makanya AutoCAD ini banyak digunakan di beberapa bidang seperti arsitektur ataupun sipil untuk perancangan-perancangan seperti perancangan wilayah seperti dari desa, kecamatan, bahkan kota itu di AutoCAD bisa ya digunakan. Kalau saya membuat satu bidang di sini, kemudian saya buat lagi bidang di dalamnya, kemudian saya buat lagi bidang di dalamnya, saya buat lagi bidang di dalamnya di sini, saya buat lagi bidang di dalamnya di sini. Nah itu bisa ya teman-teman ya. Jadi cukup luas, cukup presisi, luas dalam artian workspace-nya ya, dia luas dan cukup presisi. Itu adalah keunggulan dari AutoCAD. Jadi dia multi-purpose ya, dia bisa digunakan dalam berbagai bidang industri seperti arsitektur, sipil, mekanik, bahkan desain interior. Jika kita ingin membuat desain-desain secara 3D model, nah itu kita bisa gunakan software AutoCAD ini. Dan juga banyak dukungan format file ya, ada DWG, DXF, PDF, STL itu bisa dikerjakan di AutoCAD dan customizable. Jadi AutoCAD ini memiliki fitur yang scripting dan API yang memungkinkan pengguna ini menyesuaikan fungsi dan alat dalam AutoCAD ini untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Jadi cukup banyak ya fungsi yang bisa kita manfaat pada AutoCAD ini. Kemudian bicara kelebihan tentunya ada kekurangan ya. Yang pertama, harganya ini untuk AutoCAD memang cukup mahal, cukup pricey, tapi sekarang di Autodesk itu juga sudah menyediakan versi studentnya, jadi tidak perlu khawatir kalau kita ingin latihan terlebih dahulu, kita bisa coba pakai fitur versi studentnya. Kemudian untuk pemula yang baru belajar mungkin memang agak sedikit kompleks karena tidak familiar ya, memang asing untuk beberapa fiturnya. Dan untuk AutoCAD ini tidak bisa digunakan untuk fitur assembly atau rakitan. Jadi beberapa software lain seperti Inventor, SolidWorks, kemudian Fusion itu mereka memiliki fitur untuk merakit antar komponen. Jadi fitur khusus untuk merakit antar komponen itu ada gitu. Nah, sedangkan di AutoCAD ini kita bisa merakit tapi tidak secara presisi ya. Jadi kita hanya memindahkan saja seperti itu. Tidak ada fitur yang cukup kompleks dan presisi untuk fungsi assembly atau rakitan antar komponen. Jadi kesimpulannya untuk AutoCAD ini, AutoCAD ini merupakan salah satu software yang sangat familiar di dunia teknis untuk penggunaan 2D drawing dan 3D model design. Dan juga AutoCAD ini meski memiliki beberapa kekurangan seperti harga tinggi ataupun assembly tadi yang tidak bisa, dia memiliki kelebihan dalam hal kepresisian yang saya jelaskan tadi ya. Ini lebih presis seperti ini, dan tentunya fleksibilitas dalam AutoCAD ini dapat dijadikan sebagai perangkat lunak yang menjadi pilihan di banyak bidang industri. Dan bicara terkait AutoCAD ya, kalau kita lihat di sini, ini saya menggunakan AutoCAD 2020. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang AutoCAD-nya versinya terbaru, kemudian versinya mungkin ada yang lebih lama dari ini. Nah itu sebenarnya hanya sedikit interface saja yang berbeda, tapi secara esensi fungsi dan esensi penggunaan fiturnya itu sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada application menu di pojok kiri atas, tentunya tidak asing ya, ada new, ada open dan sebagainya.
Ini di beberapa software seperti Microsoft Office juga teman-teman pasti sudah sangat familiar terkait application menu. Dan di sini ada beberapa tab features seperti Home, Insert, Annotate. Ini akan memiliki fungsi yang berbeda-beda nantinya ya. Dan yang paling sering kita gunakan itu nanti di tab Home di sini teman-teman. Di sini ada fitur drawing, untuk fitur modify, annotation, layer, block dan sebagainya. Yang tertampilkan di sini ini adalah mode untuk pembuatan 2 dimensi ya. Nanti kalau kita set untuk mode 3 dimensi itu nanti juga akan berbeda. Yang jelas baik itu untuk mode 2 dimensi atau 3 dimensi sudah terkelompokkan fitur-fitur utama dalam proses pembuatan gambar dan fitur-fitur editing dan fitur-fitur pendukung lain itu terkelompokkan semua di sini. Dan di sini ada beberapa tab ribbon. Ini kita bisa membuka berbagai file ya dalam satu software yang terbuka. Jadi kalau kita sudah buka sekali software ya, kita sudah open sekali, kita tidak perlu buka software lagi karena multiple tab di sini. Kita bisa buat gambar lebih dari satu di sini. Cukup kita pilih plus dan kita menggambar lagi. Dan di sini di Get Started ini kalau kita ingin mulai kita bisa pilih di sini. Ini ada Start Drawing. Nanti kita akan diarahkan menuju halaman utama ketika kita ingin menggambar gitu. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada Recent Document. Ini menampilkan dokumen-dokumen terakhir yang telah dibuka. Jadi kita tidak perlu mencari lagi. Kalau kita sebelumnya sudah pernah buka, nanti di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul filenya seperti itu. Dan untuk video ini kita fokuskan pada pembahasan pengenalan AutoCAD terlebih dahulu ya. Kita samakan persepsi terlebih dahulu terkait apa itu AutoCAD secara fungsi, secara definisi, kelebihan kekurangan, dan juga secara interface. Nah, di video setelah ini saya akan coba jelaskan bagaimana terkait setting awal ataupun sistem koordinat yang ada pada AutoCAD dan juga supporting tools sebelum kita menggambar itu apa yang perlu kita kuasai terlebih dahulu. Kita akan pelajari setelah video ini. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Saya tunggu di video selanjutnya dan semangat belajar.